Ada kisah yang tak banyak diketahui orang, tersembunyi di balik waktu dan dilupakan oleh sejarah. Tapi hari ini, kamu akan mengetahuinya. Kisah seorang pemuda dari Kalimantan yang rela menikahi jin demi mendapatkan ilmu gaib. Tapi sebelum kita mulai, mari dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus berkembang, dan semoga kita semua dimudahkan segala urusan. Di sebuah desa kecil pinggir sungai Kapuas, hiduplah pemuda bernama Ardi. Sejak kecil, ia terpukau kisah-kisah mistis yang beredar di kalangan tetua. Jin bersemayam di akar-akar batang baliron, menunggu orang berani yang memanggilnya. Setiap malam, Ardi berjalan menyusuri tepian hutan, mendengarkan desir dedaunan yang seperti merapal mantera. Suatu malam purnama, ia menemukan petunjuk terukir di batu cadas, kalimat kuno yang memanggil jin penguasa ilmu gaib. Ardi merasakan detak jantungnya semakin cepat. Inilah peluang mengubah nasibnya. Mengikuti petunjuk batu, Ardi memasuki jantung hutan. Kabut tipis menyelimuti. Angin membawa bisikan tak jelas. Tiba di sebuah lembah tersembunyi. Ia membakar dupa kayu gaharu dan mengucap mantra sesuai naskah kuno. Tiba-tiba, cahaya ungu memancar dari tanah retak dan sesosok makhluk melayang ke permukaan. Seorang jin cantik berhias perhiasan emas samar. Jin itu memperkenalkan diri sebagai Zarah, penguasa ilmu hitam tertinggi di Kalimantan. Dalam suaranya bergema-gema ribuan jiwa. Zarah menatap Ardi dingin, lalu bertanya, "Mengapa kau memanggilku putra manusia?" Ardi menunduk, suaranya gemetar. "Aku ingin ilmu yang mampu mengubah hidupku." Zarah menimbang keinginan Ardi. "Ilmu hitam tak gratis. Kau harus memperistri aku dalam dunia gaib dan menyerahkan sepotong jiwamu sebagai jaminan." Ardi terhenyak, namun ambisi menguasai semakin membara. Ia rela menanggung apapun. Di bawah reranting pohon ulin kuno, mereka melakukan akad dalam bahasa jin, detik-detik sakral diiringi gemuruh gaib. Akad usai, Zarah menciumi kening Ardi, menanamkan segel gaib di dada kirinya. Ardi merasakan energi gelap merambat, memberikan penglihatan baru pada alam semesta. Belum seminggu berlalu, Ardi sudah merasakan lonjakan kekuatan. Ia mampu memanggil kabut tipis dan menghentikan tetesan embun di udara. Namun ia juga mulai mendengar bisikan halus yang menggoda. "Gunakan kekuatanmu untuk ambil apapun kau mau." Suatu malam, ketika nyala obor padam tiba-tiba, Ardi tergoda meraih sabit tetangga. Meskipun nyalinya ciut, rasa haus kekuasaan membuatnya tak kuasa menahan diri. Ia hanya mengambil sebatang pisau belati kencana, lalu menancapkannya di tanah. Sebatang pohon cemara di halaman itu layu dalam hitungan detik. Seiring kekuatan tumbuh, tubuh Ardi mulai merasakan efek samping. Sesekali kepalanya berdenyut hebat, dan lidahnya keluh mengucap mantra tanpa sadar. Suatu sore, ia menemukan dirinya membentuk lingkaran darah di tanah, lalu menyaksikan makhluk kecil gaib terjebak di dalamnya. Korban pertama kutukannya. Malam itu, Ardi bermimpi buruk. Ratusan makhluk merengek menagih balas. Wajah mereka terdistorsi oleh penderitaan. Ia terbangun berlinang air mata. Menyadari ilmu yang dikuasainya mulai menjeratnya dalam lingkaran kelam. Ardi mencari petunjuk dalam lembar-lembar naskah lama, peninggalan kakeknya, sepuh peramu obat tradisional. Di antara resep ramuan, ia menemukan catatan samar tentang ritual penawar pintu untuk menolak bisikan jin. Namun catatan itu terbakar sebagian. Hanya tersisa fragmen, air suci plus mantra leluhur plus darah keturunan. Ia pulang ke rumah kakek, namun sang tetua telah tiada. Hanya tinggal ayahnya, Pak Budi, yang menatap Ardi dengan penuh kekhawatiran. Tanpa diduga, ayahnya mulai meracik ramuan tradisional menenangkan. Awal rekonsiliasi antara ilmu putih dan gelap. Mendengar kabar perubahan Ardi, kepala adat Dayak, sesepuh Aman, memanggilnya ke balai desa. Di sana, di bawah lentera rotan, Aman menuturkan kisah leluhur. Jin dan manusia pernah hidup berdampingan. Namun aturan suci melarang pernikahan kedua alam. Sesepuh mengajarkan mantra pengikat hati, bertujuan melemahkan segel jin di dada Ardi. Tapi sekalipun kau berhasil,
Jin tak akan pergi begitu saja, peringatnya. Ardi bergidik, menyadari bahaya ritual penov. Begitu kembali ke desanya, Ardi mengejutkan warga dengan kemampuan luar biasa. Tanaman layu seketika, api menyala tanpa api unggun, dan suara bisikan roh menuntunnya. Namun di saat yang sama, sahabatnya, Widi, jatuh sakit misterius. Ibunda Ardi pilu melihat perubahan putranya. Senyum kebapakan tergantikan pandangan kosong. Ardi dihadapkan dilema. Menolong Widi berarti mengorbankan sebagian ilmu barunya. Zarrah menuntut pematuhan, sementara nuraninya berontak. Dalam mimpi malam, Widi memanggil Ardi, memintanya melepas segel jin demi menyelamatkan nyawa. Ardi tercabik antara cinta sahabat dan janji gaib. Ia menelusuri kitab kuno mencari jalan memutus akad tanpa menjerat jiwa. Ritual pemutusan terletak pada air mata ulin, air suci dari pohon ulin yang hanya muncul saat bulan merah. Tanpa sepengetahuan Zarrah, Ardi menyiapkan ritual di tepi danau merah. Danau kecil yang airnya memerah kala bulan purnama langka muncul. Pada malam itu, sinar kemerahan menari di permukaan air. Ardi menuangkan air suci ke segel di dadanya, tetapi Zarrah muncul menghentikannya. Pertarungan batin dan gaib meletus, Zarrah menampakkan wujud aslinya, raksasa berapi yang memuntahkan asap hitam. Ardi merapal mantra penutup. Air suci menetes di segel. Perlahan retak. Dalam ledakan cahaya putih, akad pecah. Jin terlepas, Ardi jatuh pingsan. Saat sadar, ia menemukan dirinya kembali di tepian hutan, dada tanpa segel. Tetapi sosok Zarrah lenyap selamanya. Widi sehat kembali dan Ardi pulang membawa kisah penuh penyesalan. Ia berjanji tak lagi menggoda kekuatan gaib. Ilmu sesungguhnya terletak pada ketulusan hati. Ardi terbangun di kediaman sesepuh, namun ingatannya kabur. Tubuhnya sehat, namun hatinya masih gelisah. Ia mendengar bisikan halus, bukan lagi milik Zarrah, melainkan roh-roh kecil yang dulu terperangkap di lingkaran darah. Mereka memohon agar Ardi menebus kesalahan. Desa sebelah melaporkan kemunculan bayangan hitam di kebun padi. Tanaman layu mendadak. Warga takut bahwa aura gelap Ardi meninggalkan jejak kutukan. Ia memutuskan menyusuri batas desa, menemui kepala desa tetangga untuk meminta maaf dan menunjukkan niat baiknya. Demi menemukan bunga cahaya, ramuan penawar kutukan, Ardi berangkat menuju pegunungan Meratus. Bersama teman lamanya, Widi, mereka menembus kabut tebal dan jurang curam. Setiap langkah terasa berat, seolah jin pelahap tenaga masih mengintai. Di ketinggian Meratus, Ardi diserang Fata Morgana. Ia melihat Widi terjerat naga hitam dan ibunya memanggilnya minta tolong. Setiap kali ia menyentuh naga, fisiknya melemah. Ia harus menundukkan egonya untuk menyadari bahwa semua itu hanya cerminan keraguannya sendiri. Saat malam tiba, Ardi mendirikan tenda kecil di lembah. Ia menyalakan api unggun, lalu memanggil roh leluhur Dayak, lelaku yang dulu menjaga keharmonisan manusia dan jin. Muncul sosok kakeknya, memegang parang kayu dan mantra menggema. Mereka berdialog tentang keseimbangan alam dan harga ilmu gelap. Dengan bimbingan leluhur, Ardi mempelajari mantra penyeimbang yang memadukan ilmu putih dan kekuatan alam. Hembusan angin, aliran sungai, detak jantung bumi. Ia melafalkan bait-bait kuno sambil menari mengitari api unggun, menyerap energi murni untuk menetralkan gesekan segel gaib. Kekuatan sisa Zarrah, 11 bayangan hitam, mencoba menyerang saat Ardi sedang ritual. Dalam antrean kilat petir kecil, Ardi mengusir mereka satu persatu dengan mantra baru. Perkelahian gaib seru mewarnai malam, hingga bayangan terakhir lenyap tertiup angin. Kembali ke desa, Ardi memimpin upacara pembersihan. Tabur garam di jalan, nyanyian pawang, dan tabur bunga cempaka di sudut-sudut rumah. Warga ikut serta, saling memaafkan, menumpuk rasa gotong royong. Aroma dupa semerbak menandai babak baru desa. Beberapa minggu kemudian, padi kembali hijau, subur, ternak sehat, dan langit desa cerah tanpa awan gelap. Ardi berjalan santai sambil membagi ilmu bertani ramah lingkungan pada pemuda desa. Widi tersenyum,
sesekali menepuk pundaknya sebagai tanda kebanggaan. Akhirnya, Ardi menuliskan setiap pengalaman, haru, penyesalan, dan kebijaksanaan dalam buku catatan bergambar. Ia bangun sanggar kecil untuk mengajar anak-anak tentang bahaya ilmu gelap dan pentingnya hati tulus. Buku itu menjadi warisan, kisah pemuda yang berani menukar dan merebut kembali nasibnya.